Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, hidayah, iman, kekuatan hingga saat ini masih kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesempatan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah mengubah tatanan kita dari tatanan kehidupan yang biadab menuju tatanan kehidupan yang beradab. Alhamdulillah saat ini saya bersama Habib Soleh bin Tahir Bahabut dari Malang. Dari Malang. Alhamdulillah Habib Soleh datang ke Surabaya untuk mengisi acara majelis sholawat di Tempel Sukorejo Gang 5. Jadi saya ingin sedikit pendapat Habib Soleh tentang pemuda zaman sekarang, pemuda milenial zaman sekarang, yang sekarang ini banyak pemuda yang melalaikan tentang agama, tentang mengingat nabinya, dan sekarang banyak pemuda yang gadget, media sosial, jejaring sosial yang menjadi kiblat pemuda sekarang. Rasulullah itu diutus di muka bumi salah satunya untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi saya minta pendapat Habib Soleh tentang pemuda zaman sekarang ini. Mohon ujangannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal wa la yamini amihil kamal al-mu'ini fil hatti wat tirhal. Thumma assalatu wassalamu ala muzil dalal sayyidina wa nabiyuna wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi wa hum khairu sahbin wa al. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi yahin nabi wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Saudaraku dimanapun anda berada, wabil khusus kepada saudara saya Al-Ustaz Al-Mu'tafar, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan kemudahan dalam segala urusannya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga semuanya yang melihat siaran video ini, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau kita berbicara tentang masa muda sekarang, khususnya untuk kaum milenial ya Ustaz Tofar ya, memang sekarang ini masa yang disebut-sebutkan oleh Rasulullah SAW. Sayati zaman ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Ini zaman sekarang ini zaman di mana umat manusia sudah jauh daripada para alim ulama dan jauh daripada orang-orang ahli fikih. Maka ini zamannya sekarang. Nah, sehingga pemuda-pemuda sekarang itu lebih cinta kepada media sosial, lebih cinta dengan kehidupannya yang hedonis ya, mementingkan kesenangan pribadi, sehingga meninggalkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh agamanya, yaitu agama Islam. Padahal seperti yang disampaikan tadi, bahwa Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya kemajuan suatu negara, kesuksesan suatu agama itu terletak di pada punggung pemuda atau di tangan pemuda. Maka dikatakan subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang adalah pemimpin dari esok. Maka tolak ukur daripada kesuksesan suatu negara, kesuksesan suatu bangsa,
suatu agama tergantung daripada pemudanya. Kalau pemudanya mempunyai ilmu, mempunyai amal, kemudian mempunyai ketakwaan dan keimanan yang tinggi pada Allah SWT, maka insya Allah negara tersebut, bangsa tersebut akan menjadi bangsa yang besar. Agamanya akan menjadi agama yang menunjukkan jalan kepadanya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu Ustaz Mudzaffar, ya, kalau kita berbicara tentang anak muda sekarang ini, memang pendidikan yang paling utama. Pendidikan anak muda yang sekarang ini lebih diutamakan terhadap pendidikan yang sifatnya umum. Jadi sehingga apa? Dia tidak mempunyai dasar dalam dirinya, tidak punya prinsip agama yang kuat dalam dirinya. Maka dalam ajaran ilmu agama itu, ilmu tauhid, ya, itu atau ilmu akidah itu, ketika kita masuk di jenjang pendidikan agama dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, itu yang ditekankan itu adalah tauhidnya, pendidikan daripada akidahnya. Karena akidah itu yang akan membentuk seorang itu mempunyai iman yang kuat dan ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman itu kuat, maka bentuk ketaatan itu akan semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, tatkala iman itu tipis, iman itu tidak kuat, maka sulit untuk diajak berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Man yuridillahi bi khairan yufaqqih fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang baik, maka dia akan dimengertikan ilmu agama. Kenapa Rasulullah tidak menyatakan Allah pintarkan tentang ilmu dunia? Karena dunia itu sudah semestinya dia punya, karena dia sudah hidup dunia. Sedangkan agama, dia adalah pembahasan tentang dunia dan akhirat. Ini sangat panjang sekali kalau kita bahas, Ustaz Mudzaffar, ya. Cuman yang saya tekankan kepada anak muda sekarang, ayo kita berlomba-lomba untuk belajar ilmu agama. Saya kadang-kadang itu, Ustaz Mudzaffar, itu miris gitu kelihat ketika ada anak santri itu ngaji pergi ke rumah saya itu, ya. Mereka ngaji itu tidak ada yang nganterin gitu loh. Berangkat ke rumah saya itu, "Loh nak, kamu siapa ibunya?" "Oh, ibunya ini fulanah binti fulan," gitu kan ya. Mana dia? "Oh, dia jualan, bekerja." "Bapaknya kemana?" "Bapaknya jadi tukang," gitu. Dia berangkat ke tempatnya ngaji, berangkat ke tempatnya TPQ, dia tidak diantarkan gitu. Dia masuk pun tidak ada yang mendaftarkan. Tapi bertolak belakang dengan tatkala dia mau mencari ilmu umum, ya, masuk ke TK, ya, ke PAUD, bahkan mereka itu nunggu dari pagi sampai sore gitu. Kadang-kadang ada yang 24 jam itu kan, ya. Ada yang 20 full day school, ya, dari pagi sampai sore. Dia dari pagi diantarkan, sore dijemput gitu kan. Sedangkan kepedulian terhadap ilmu agama satu kali. Yang pertama pendidikan. Maka berkaitan dengan pendidikan, Ustaz Mudzaffar, ya, itu yang perlu ditekankan, bagaimana orang tua mendidik anaknya untuk mengerti agama. Itu yang pertama, untuk pergaulan budaya. Yang nomor dua, yaitu bagaimana seorang pemuda bisa memilih temannya, teman bergaulnya, lingkungannya. Sehingga yang mendidik karakter seseorang pemuda itu, seseorang remaja itu, khususnya di zaman milenial ini, adalah yang pertama itu ada 3. Yang pertama itu adalah lingkungan rumah tangganya atau lingkungan dia hidup, tempatnya. Nomor 2 adalah sosialnya, dengan siapa dia bergabung, dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia duduk. Yang ketiga adalah ilmunya, ilmu agamanya. Maka penting sekali bagi kita sebagai orang tua untuk melihat, mengontrol anak-anak kita dengan siapa dia bergaul. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Al-mar'u ala dini khalilih." Seseorang itu tergantung daripada agama temannya, tergantung daripada kebiasaan temannya. Kalau kita kumpul dengan teman-teman yang baik, orang-orang yang baik, maka insya Allah kita akan jadi baik. Tapi sebaliknya, kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang jelek, ya, orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka lambat laun kita akan juga ikut. Maka sesungguhnya energi negatif itu dan energi positif itu saling mendorong, saling menarik untuk bagaimana dia bisa mengalahkannya. Maka dari itu jangan sampai kita tertarik, terjerumus kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah punya ilmu, boleh kita berkumpul dengan mereka dengan niatan akan mengajak mereka untuk berkumpul ke tempat, ke majelis-majelis, ke tempat-tempat yang baik, sehingga bisa menarik mereka dari kemaksiatan menuju kepada amal yang soleh. Itu yang nomor 2 adalah pergaulan. Jadi buat anak-anak muda yang
sekarang senang dengan masa mudanya. Maklum mereka itu kan biasanya Ustaz Dhafar kan puberitas. Puber itu masa puber itu masa ingin tahunya sangat kuat sekali Ustaz Dhafar. Jadi sehingga apa? Kalau dia itu melihat sesuatu yang belum dia alami, yang belum dia kerjakan, dia berusaha untuk menjalankannya. Walaupun itu kadang-kadang hal yang tidak baik. Contohnya ya diajak temannya untuk minum, satu roki aja. Dia awalnya coba-coba, tapi ternyata dia kecanduan. Awalnya cuma dikasih sabu-sabu satu isepan saja, udah gratis saja gitu. Dan itu emang trik mereka. Dikasih yang gratis, dikasih yang tidak balas, tidak bayar ya. Tapi ternyata ingin menjumuskan. Dia ingin menjumuskan, lama-lama diprorotin, disuruh beli. Karena udah kecanduan, kan gitu kan seperti itu. Nah, maka itu yang nomor 2 adalah pergaulan. Pertama pendidikannya. Ayo, anak-anak kita ini tugasnya orang tua juga, dipondokkan, kalau tidak disekolahkan madrasah diniyah ya, sehingga dia punya ilmu agama. Kalau tidak diikutkan ke majelis-majelis yang baik. Itu yang pertama. Yang nomor 2 adalah pergaulannya. Dan yang nomor 3 adalah nomor 3 itu adalah kepanatikannya. Jadi anak muda itu harus punya fanatik. Fanatik apa? Fanatik terhadap prinsip hidupnya. Jadi bagaimana dia punya prinsip hidup yang dia pegang, sehingga apa? Yang akan menjadi acuan hidupnya ke depan. Boleh dikatakan ini fanatikan prinsip itu adalah, boleh dikatakan itu apa ya? Cita-cita hidupnya. Keinginan, ya bisa keinginan. Jadi dia punya kefanatikan terhadap prinsipnya, punya kefanatikan terhadap cita-citanya. Dia mau jadi apa? Banyak di luar sana seorang pemuda Ustaz Dhafar tidak sukses menjalani kehidupannya karena tatkala masa mudanya dia tidak punya ambisi untuk mengejar cita-citanya. Apapun cita-cita itu. Tatkala kita mau jadi insinyur boleh, kita mau jadi angkatan boleh, mau jadi apapun itu, politikus boleh. Semenjak itu di jalan yang benar, sekiranya membawa maslahat bagi umat yang banyak, sah-sah saja boleh. Apalagi seorang DPR, seorang pengusaha, seorang pilot, seorang insinyur, mereka yang punya ilmu agama akan baik. Kenapa? Karena agama mengajarkan kebaikan kepada seluruh lini daripada kehidupan manusia. Yang jelas apapun cita-citanya, prinsip hidupnya, apa yang dia kejar, yang paling utama adalah bagaimana untuk memberikan manfaat kepada manusia. Jadi sebagaimana sabda Rasulullah itu, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. 3 poin. Yang pertama, pendidikan kita. Jangan sampai kita merasa menyesal ketika sudah dewasa. Ya, sudah berkeluarga, sudah punya anak, kita baru ada kemauan untuk mencari ilmu agama. Mumpung sekarang bagi anak muda, khususnya buat orang tua, ayo arahkan anak-anak kita itu untuk mencari ilmu agama. Karena banyak penyesalan itu bukan di awal, ya, pasti di akhir. Kalau di awal bukan penyesalan, namanya apa namanya? Penantian. Penantian. Maka dari itu jangan kita menyesal. Jadi bagaimana agar kita tidak menyesal? Ayo arahkan anak-anak kita untuk mengerti ilmu agama. Pertama. Kita nomor 2, lihat pergaulan mereka. Karena sekarang ini gadget itu sudah menjadi kiblat. Merajalela, benar. Sudah menjadi apa, Ustaz ya? Sudah menjadi bukan tontonan, tapi sebagai percontohan, tapi tuntunan. Seolah-olah itu hal yang tren yang harus kita kerjakan, sehingga anak muda berlomba-lomba mereka untuk apa? Untuk mengikuti gaya hidup yang seperti itu. Naudzubillah. Yang terakhir tadi adalah mengejar cita-cita kita. Selama kita punya cita-cita yang baik, ayo kejar, gunakan masa muda kita untuk apa? Meraih cita-cita kita. Dikatakan inna fi yadil suban amrul ummah. Sesungguhnya di tangan pemuda lah urusan umat, wa fi aqdami maita, dan dalam langkah-langkah mereka adalah kesuksesan suatu negara, urusan suatu agama. Begitu Ustaz Dhafar, mungkin sedikit yang lagi sampaikan, mudah-mudahan bisa jadi ilmu amin dan ilmu yang barokah. Mudah-mudahan bertambahnya ilmu bisa bertambah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya buat semuanya yang menonton. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan ilmu yang barokah, mendapatkan pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti itu Ustaz Dhafar. Alhamdulillah, syukran kasir.
Terima kasih Habib Soleh untuk ujangannya buat pemuda-pemudi, penerus bangsa, penerus agama yang di zaman sekarang ini memang sangat berbahaya sekali media sosial ini. Betul ya, betul. Intinya saya mewakili pemuda, saya mewakili kaum milenial sekarang. Jangan lupa agamamu, karena yang terpenting kita harus belajar agama dan mengejar akhiratnya. Amin. Segitu saja Habib Soleh. Terima kasih banyak atas waktunya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.